Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Pramita dari kelas A Sistem Informasi. NIM 2021-53018. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil desain input atau desain interface mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya, saya mohon izin menggunakan hasil laporan dari desain input interface mata kuliah IMK ini dikarenakan aplikasi yang saya gunakan bermasalah dan tidak bisa dibuka secara langsung dalam penggunaannya, dan saya berusaha untuk menyampaikan atau menjelaskan paparan hasil desain yang saya buat pada video kali ini. Baik, gambaran umum dari aplikasi yang saya buat yaitu saya beri nama Intrip, yang merupakan agensi penyedia jasa pariwisata di Indonesia yang memberikan rekomendasi objek-objek wisata di Indonesia. Nah, dari tujuan dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk memenuhi tugas IMK atau interaksi manusia dan komputer pada program studi saya, Sistem Informasi, dan aplikasi Intrip ini bekerja di bidang pariwisata atau bisa disebut juga sebagai trip dan juga touring. Nah, aplikasi ini saya buat dengan tujuan untuk mempermudah wisatawan asing atau lokal untuk memproses pencarian lokasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Intrip sendiri ini merupakan sistem berbasis web sehingga dapat diakses oleh pelanggan dengan mudah di perangkat manapun dan juga kapanpun. Nah, secara fungsional, aplikasi ini memiliki beberapa kegunaan. Di antara lain yaitu mengenai pengisian formulir Intrip ini dari pelanggan, kemudian ada pendaftaran akun baru dan rekomendasi objek wisata yang tersedia untuk pelanggan. User interface atau goal setting atau tujuan utama minimal yang dapat diterima oleh user adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini dapat mempermudah pelanggan untuk melakukan pemilihan objek wisata yang tersedia tanpa perlu melakukan hal-hal lain, karena dari pengguna sendiri dapat melihat deskripsi dari setiap rekomendasi lokasi wisata yang ada. Nah, yang kedua yaitu penggunaan aplikasi ini yang tergolong sederhana dapat mempermudah user dalam mengakses dan bisa diakses di perangkat manapun, baik di laptop, PC, tablet, dan juga handphone. Yang ketiga, aplikasi Intrip ini juga menerapkan sistem gestur yaitu swipe left dan swipe right, yang pada halaman rekomendasi objek wisata ini pengguna dapat dengan mudah menggeser dari page 1 ke page yang lainnya. Selanjutnya yaitu penerapan sifat what you see, I what you get, yaitu terdapat fitur pemilihan kondisi melalui tombol. Nah, tujuan dibuatnya ini sehingga user itu dapat mengklik atau menekan menu yang telah disediakan untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Masuk ke bagian aplikasinya, di sini menu utama yaitu ada menu selamat datang dan juga registrasi akun. Nah, di sini pengguna dapat langsung mengisi username dan juga email, password, dan nomor HP. Di sini tujuannya untuk registrasi awal bagi pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah penggunaan aplikasi ini, di penggunaan selanjutnya, pelanggan bisa langsung menggunakan username dan password yang telah dibuat, dan juga langsung bisa sign in dan menuju ke menu utama. Kemudian masuk kepada menu tampilan recommendation trip yang ada di sini. Di halaman pertama itu kita menggunakan swipe left, yaitu swipe untuk ke kiri, dengan adanya ada dua trip recommendation yang disediakan. Nah, dari trip recommendation ini sudah disediakan deskripsi dari tempat-tempat yang telah direkomendasikan oleh aplikasi. Nah, masuk ke page selanjutnya,
Di sini menggunakan new control, yaitu dengan next control. Nah, di sini tujuannya untuk mempermudah user atau pengguna dalam menggunakan aplikasi ini, sehingga mereka bisa langsung mengklik panah ini atau dengan cara swipe atau menekan tombol yang telah disediakan tersebut. Masuk setelah dia memilih, akan ada tombol next di sini dan pengguna akan bisa langsung menekan next dan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu pengisian formulir. Nah, di dalam sini tujuannya yaitu untuk memberikan hasil ataupun input dari pengguna, yaitu dengan memasukkan nama lengkap, username, email, tanggal trip yang ditentukan, lokasi trip, dan juga nomor handphone. Nah, tujuannya di sini meminta nomor handphone, yaitu untuk melakukan verifikasi atas trip yang telah diisi di formulir yang disediakan. Nah, setelah itu pengguna bisa langsung mensubmit hasil formulirnya dan dipastikan akan ada verifikasi data melalui email dan juga nomor handphone. Kebutuhan dokumentasi yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu berdasarkan analisa dan identifikasi tingkat kompleksitas fungsi aplikasi ini, yaitu masuk dalam golongan easy of use. Dan easy of use ini diperlukan adanya untuk dokumentasi sistem maupun panduan untuk menjalankan aplikasi ini yang termasuk golongan yang mudah untuk digunakan. Kemudian pertimbangan teknologi, ada beberapa dasar pertimbangan yang kami terapkan. Yang pertama yaitu ada sistem power, yaitu dengan menggunakan sistem berbasis web sangat memungkinkan aplikasi ini terjamin untuk dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan juga lebih banyak pelanggan atau pelayanan yang efisien dan juga memuaskan. Yang kedua, ukuran layar. Nah, sistem aplikasi ini hanya dapat dibuka dengan tampilan full screen melalui jenis perangkat mobile, smartphone, tablet, dan juga sejenisnya. Selanjutnya, resolusi layar. Aplikasi ini dibangun dengan template dasar smartphone dan mengacu pada ukuran standar resolusi layar saat aplikasi dibuat, yakni 1280 x 1024. Nah, sistem platform yang kami gunakan yaitu aplikasi ini dibangun dengan Windows Platform, akan tetapi tidak menghalangi jaminan hak akses untuk sistem operasi lain karena aplikasi ini berbasis atau bersistem web. Kemudian ada pertimbangan teknologi tools pengembangan. Nah, aplikasi ini dikembangkan dengan perangkat Windows dan menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Kemudian saya di sini memilih beberapa control statement. Yang pertama yaitu tipe control buttons, yaitu seperti contoh yang saya gunakan. Nah, control button atau submit ini saya gunakan untuk mempermudah pengguna dalam mengirimkan data yang telah diinput, sekaligus untuk beralih ke halaman selanjutnya. Jadi pengguna bisa langsung mengklik atau tinggal menekan tombol submit yang telah disediakan. Kemudian ada pemilihan control next, ya seperti gambar yang ada di sini. Ada control next yang di sini bertujuan untuk meminta untuk menggeser ke halaman berikutnya. Jadi pengguna bisa langsung menggeser dengan swipe atau juga bisa mengklik control next ini. Selanjutnya, perancangan teks dan pesan. Secara umum, font yang digunakan pada aplikasi ini yaitu Arial Rounded MT Bold dengan ukuran bervariasi dan tipe rata-rata bold atau tebal. Ukuran font berbeda terdapat pada judul menu dengan kalimat penyusun instruksi pada isi menu. Kemudian, perancangan feedback yang saya gunakan, yang saya buat di sini, yaitu berupa informasi secara tertulis yang menjelaskan posisi dan kondisi yang perlu dilakukan oleh pengguna setelah selesai menggunakan fitur-fitur sistem.
yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila pengguna telah mengisi formulir trip yang akan dia lakukan, maka dia akan mendapatkan feedback, yaitu untuk informasi selanjutnya akan dikonfirmasi melalui nomor handphone yang telah dimasukkan. Nah, harapan dari aplikasi ini dibuat yaitu dengan tujuan agar memudahkan pengguna dalam dia memilih suatu tempat atau trip recommendation, sehingga dia bisa memilih melalui Interp ini, aplikasi Interp ini, tanpa dia harus searching, tanpa dia harus mencari tahu sendiri. Jadi di Interp ini dia bisa langsung mengetahui tempat dan juga dengan deskripsi yang sudah disediakan. Nah, sekian pemaparan aplikasi desain input yang saya buat, yaitu Interp. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.